Selamat siang, perkenalkan nama saya Riji Luki Prabowo dengan NIM 240900000100. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya yang berjudul pembakaran sampah. Nah, pada identifikasi masalah di sini, yang pertama, beberapa warga di setempat di daerah saya itu masih membakar sampah rumah tangga di pekarangan atau lahan kosong. Dan yang kedua, asap itu menimbulkan gangguan kesehatan dan mencemari udara. Dan yang ketiga, warga di sekitar rumah saya itu masih merasa terganggu, terutama di kalangan anak-anak, lansia, dan juga yang penderita asma. Yang keempat, tindakan ini juga melanggar hukum dan merugikan hak orang lain atas lingkungan yang sehat. Yang kelima, kebiasaan ini juga dapat memicu konflik sosial di antara warga karena sebagian merasa tidak dihargai haknya atas udara bersih. Kemudian pada identifikasi masalah yang selanjutnya, landasan hukum, yang dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 29 ayat 1 yang dimana bunyinya setiap orang dilarang melakukan pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dan pelanggaran ini juga terhadap pasal ini bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana. Kemudian kita next ke alternatif kebijakan. Nah, yang poin A pada edukasi hukum lingkungan kepada warga melalui pertemuan RT atau RW mengenai larangan pembakaran sampah berdasarkan pasal 29 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2009 tadi disertai dengan penjelasan sanksi administratif dan juga pidana. Dan poin B, penyediaan sistem pengelolaan sampah yang layak dan sesuai teknis seperti pengangkutan rutin oleh Dinas Kebersihan atau TPS terdekat yang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22 dan 23 UU nomor 32 tahun 2009 yang mengatur pengelolaan limbah oleh pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, poin C, pembentukan unit pemantau lingkungan tingkat RT atau RW yang bertugas memantau, mencatat, dan melaporkan praktik pembakaran sampah untuk mendukung prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sesuai pasal 70 UU nomor 32 tahun 2009. Kemudian poin D, penerapan sanksi administratif tingkat lokal berupa teguran tertulis, pencatatan pelanggaran, dan juga pelaporan ke pihak yang berwenang, yang dimana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 76 sampai 82 UU yang sama tentang penegakan hukum dan juga administratif atas pencemaran lingkungan. Kemudian kita next ke usulan kebijakan. Di sini penerapan larangan pembakaran sampah di lingkungan pemukiman melalui edukasi hukum lingkungan, lalu penyediaan fasilitas pengelolaan sampah serta pengawasan berbasis partisipasi warga sesuai dengan pasal 29 dan pasal 70 UU nomor 32 tahun 2009. Kemudian rencana tindakan. Di sini saya memplanning pada minggu pertama kegiatannya itu berupa musyawarah warga atau RT untuk menyosialisasikan pasal 29 UU nomor 32 tahun 2009 yang dimana melarang pembakaran sampah secara sembarangan. Dan dasar hukumnya terdapat pada pasal 29 yaitu larangan pembakaran sampah tanpa persyaratan teknis. Lalu pada minggu yang kedua, kegiatannya berupa pemasangan spanduk atau papan informasi yang tertulis dilarang membakar sampah dengan kutipan pasal hukum sebagai bentuk edukasi publik. Dan dasar hukumnya pada pasal 70 ayat 1 yang dimana berbunyi partisipasi masyarakat dalam bentuk edukasi dan juga penyampaian informasi lingkungan. Kemudian pada minggu yang ketiga, kegiatannya berupa koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup atau kebersihan untuk pengadaan atau peningkatan fasilitas pengangkutan dan pengelolaan sampah. Dan dasar hukumnya tertulis pada pasal 22 dan 23 yang berbunyi kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan limbah dan sampah.
Lalu pada minggu keempat dan seterusnya, kegiatannya berupa pembentukan tim pemantau lingkungan RT untuk mencatat dan melaporkan pelanggaran pembakaran sampah tersebut ke pengurus RT dan dinas terkait, yang dasar hukumnya tertulis pada pasal 70 ayat 2, yang berbunyi hak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan. Kemudian untuk evaluasi per 2 bulan, kegiatannya itu berupa evaluasi efektivitas tindakan melalui survei warga dan juga laporan dari RT. Nah, hasilnya ini dilaporkan ke kelurahan atau DLH untuk ditindaklanjuti. Dan dasar hukumnya itu tertulis pada pasal 63 ayat 3 yang berbunyi pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan. Terima kasih. Sekian presentasi hasil wawancara saya terkait dengan pembakaran sampah. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan dalam saya menjelaskan hasil wawancara saya. Sekian, terima kasih.